Selamat datang di Spede 366 Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mabar Mat. Mari belajar matematika. Let's get started. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Diketahui data nilai ulangan matematika sebagai berikut. Datanya 90, 75, 65, 85, 60, 75, 85, 65, 70, dan 65. Pertanyaannya, tentukan A, nilai kuartil 1, 2, dan 3. B, nilai desil 2, 6, dan 9. C, nilai persentil 17, 63, dan 89. Oke, kita masuk ke pembahasan penyelesaian. Oke, data pertama-tama harus diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai terbesar. Maka datanya setelah diurutkan adalah 60, 65, 65, 65, 70, 75, 75, 85, 85, 90. Dimana nanti jumlah data ini, jumlah n nya adalah 10. 10 dari mana? Kita hitung jumlah ini. Bener gak? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Maka n nya adalah 10. Oke, yang pertama pertanyaan adalah berhubungan dengan kuartil. Pertanyaan adalah kuartil 1. Maka kita harus mencari dulu yang namanya letak kuartil satunya. Di mana rumus kuartil adalah QI sama dengan data ke IN plus 1 dibagi 4. Maka I-nya kita ganti dengan 1 karena pertanyaan adalah 1. Maka rumusnya Q1 sama dengan data ke 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Kok bisa jadi 1 dikali 10 tambah 1 dibagi 4? I-nya ini kita ganti dengan nilai 1. N-nya ini banyaknya data kita ganti dengan 10 ditambah 1 dibagi 4. Maka Q1 sama dengan data ke 1 dikali 11. 11 didapatkan dari 10 ditambah 1. Maka jadi 1 dikali 11 dibagi 4. QI sama dengan data ke 11 dibagi 4. 11 ini kita dapatkan dari perkalian 1 dikali 11. Maka Q1 sama dengan data ke-11 dibagi 4. Q1 sama dengan data ke-2,75. 2,75 ini kita dapatkan dari pembagian 11 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2,75. Maka letak Q1 berada pada data ke-2,75. Dimana artinya 2,75 ini adalah X2 atau data kedua ditambah 0,75 nanti dikalikan dengan data ketiga dikurang data kedua. Kok bisa data ketiga dikurang data kedua? Jadi artinya 2,75 ini sama saja dengan nilai 2 ini adalah data kedua lebih 0,75. Jadi istilahnya data atau letak kuartil 1 ini berada pada nilai antara data kedua dan data ketiga. Maka data kedua 0,75 ini data kedua ditambah 0,75 dikali dengan data ketiga dikurang data kedua. Lanjut, kita akan menentukan nilai kuartil satunya. Setelah kita mendapatkan letak kuartil 1, maka bisa kita dapatkan nilai kuartil 1. Nilai kuartil 1 sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali X3 dikurang X2, dimana X2 ini artinya adalah data kedua, X3 adalah data ketiga, X2 juga data kedua. Maka nilai kuartil 1 kita cek nih, data kedua itu 1, 2, data keduanya adalah 65 tambah 0,75 dikali data ketiganya
65 dikurang data kedua 65. Maka nilai kuartil 1 sama dengan 65 ditambah 0,75 dikali 0. 0 ini kita dapatkan dari 65 dikurang 65. Maka nilai kuartil 1 sama dengan 65 ditambah 0. 0 ini kita dapatkan dari 0,75 dikali 0. Jadi nilai kuartil 1 atau Q1 sama dengan 65. Jadi nilai kuartil 1 atau Q1 sama dengan 65. Lanjut mencari letak kuartil 2. Gimana rumusnya? QI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Maka letak kuartil 2 sama dengan data kedua dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. 2 ini kita ambil dari nilai pertanyaannya. Pertanyaan adalah kuartil 2, maka nilai I-nya adalah 2. Maka Q2 sama dengan data kedua dikali 11 dibagi 4. Maka letak kuartil 2 sama dengan data ke-22 dibagi 4. Maka letak kuartil 2 sama dengan data ke-5,5. Artinya data ke-5 ditambah 0,5 dikali data ke-6 dikurang data ke-5. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari kuartil 2. Nilai kuartil 2 sama dengan data ke-5 atau X5 ditambah 0,5 dikali data ke-6 atau X6 dikurang data ke-5 atau X5. Maka nilai dari kuartil 2 sama dengan data ke-5 nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 70. Maka data ke-5 70 ditambah 0,5 dikali data ke-6. Data ke-6 nya adalah 75 dikurang data ke-5 adalah 70. Maka nilai kuartil 2 sama dengan 70 ditambah 0,5 dikali 5. 5 ini kita dapatkan dari 75 dikurang 70. Maka nilai kuartil 2 sama dengan 70 ditambah 2,5. 2,5 kita dapatkan dari 0,5 dikali 5. Jadi nilai kuartil 2 sama dengan 72,5. Lanjut menentukan letak kuartil 3. Rumusnya adalah QI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Karena pertanyaannya kuartil 3, maka Q-nya adalah Q3 sama dengan data ke 3 dikali 10 tambah 1 dibagi 4. I-nya kita ganti dengan nilai 3. Maka letak kuartil 3 sama dengan 3 dikali 11 dibagi 4. Maka data kuartil 3 sama dengan data ke 33 dibagi 4. Maka letak kuartil 3 sama dengan data ke 8,25. Artinya adalah data ke 8 ditambah 0,25 dikali data ke 9 dikurang data ke 8. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari kuartil 3. Nilai kuartil 3 sama dengan data ke-8 ditambah 0,25 dikali data ke-9 dikurang data ke-8. Nilai kuartil 3 sama dengan data ke-8 nya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka data ke-8 adalah 85 ditambah 0,25 dikali data ke-9. Data ke-9 nya adalah 85 dikurang data ke-8 85. Maka nilai kuartil 3 sama dengan 85 ditambah 0,25 dikali 0. 0 ini kita dapatkan dari 85 dikurang 85.
Maka nilai kuartil 3 sama dengan 85 ditambah 0. 0 kita dapatkan dari perkalian 0,25 dikali dengan 0. Jadi nilai kuartil 3 sama dengan 85. Sekarang kita masuk ke desil. Kita tentukan dulu letak dari desil 2 dengan rumus DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Maka D-nya menjadi D2 karena I-nya kita ganti dengan nilai 2. Dan sama dengan data kedua dikali 10 ditambah 1 dibagi 10. Maka letak desil 2 sama dengan D2 sama dengan data kedua maka D2 sama dengan data kedua dikali 11 dibagi 10. Maka letak D2 sama dengan data ke-22 dibagi 10. Maka letak desil 2 sama dengan data ke-2,2. Artinya adalah data kedua ditambah 0,2 dikali data ketiga dikurang data kedua. Maka kita bisa menentukan nilai dari desil 2. Nilai desil 2 sama dengan data kedua ditambah 0,2 dikali data ketiga dikurang data kedua. Nilai desil 2 sama dengan data keduanya berapa? 1, 2. Data keduanya adalah 2. Nilainya 65. Ditambah 0,2 dikali data ketiga. Data ketiganya 65 dikali 65 dikurang data kedua 65. Maka nilai desil 2 sama dengan 65 tambah 0,2 dikali 0. 0 ini kita dapatkan dari 65 dikurang 65. Maka nilai desil 2 sama dengan 65 ditambah 0. 0 nya kita dapatkan dari 0,2 dikali 0. Jadi desil 2 sama dengan 65. Berikutnya adalah menentukan letak desil ke-6. Rumusnya adalah DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Maka menjadi D6 atau desil ke-6 sama dengan data ke-6 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10. Letak desil ke-6 sama dengan data ke-6 dikali 11 dibagi 10. Maka letak D6 sama dengan data ke-66 dibagi 10. Maka letak desil 6 sama dengan data ke-6,6. Artinya data ke-6 ditambah 0,6 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari desil 6. Nilai desil ke-6 sama dengan data ke-6 tambah 0,6 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Desil 6 sama dengan data ke-6 nya berapa? Data ke-6 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 nya adalah 75 ditambah 0,6 dikali data ke-7 nya 75 juga dikurang data ke-6 nya 75 juga. Maka nilai desil 6 sama dengan 75 ditambah 0,6 dikali 0. 0 ini kita dapatkan dari 75 dikurang 75. Maka nilai desil 6 sama dengan 75 ditambah 0. 0 nya kita dapatkan dari 0,6 dikali 0. Jadi nilai desil 6 sama dengan 75. Lanjut menentukan letak desil ke-9, di mana rumusnya DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10.
Maka letak desil 9 sama dengan data ke 9 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10. Maka letak desil 9 sama dengan data ke 9 dikali 11 dibagi 10. Maka letak desil 9 sama dengan data ke 99 dibagi 10. Maka letak D9 sama dengan data ke 9,9. Artinya data ke 9 ditambah 0,9 dikali data ke 10 dikurang data ke 9. Maka nilai desil 9 sama dengan data ke 9 ditambah 0,9 dikali data ke 10 dikurang data ke 9. Nilai desil 9 sama dengan data ke 9 nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke 9 nya adalah 85 ditambah 0,9 dikali data ke 10 nya adalah 90 dikurang data ke 9 nya adalah 85. Maka nilai desil 9 sama dengan 85 ditambah 0,9 dikali 5. 5 kita dapatkan dari 90 dikurang 85. Maka nilai desil 9 sama dengan 85 ditambah 4,5. 4,5 ini kita dapatkan dari 0,9 dikali 5. Jadi desil 9 sama dengan 89,5. Oke, sekarang kita tentukan persentil. Pertama tentukan dulu letak persentil 17 nya. Dimana rumusnya adalah PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Maka letak persentil 17 sama dengan data ke 17 dikali 10 ditambah 1 dibagi 100. Letak persentil 17 sama dengan data ke 17 dikali 11 dibagi 100. Letak persentil 17 sama dengan data ke 187 dibagi 100. Maka letak persentil 17 sama dengan data ke 1,87 atau data ke 1,87. Artinya data pertama ditambah 0,87 dikali data kedua dikurang data ke 1. Maka nilai persentil 17 sama dengan data pertama ditambah 0,87 dikali data kedua dikurang data pertama. Nilai persentil 17 sama dengan, kita lihat data pertamanya. Data pertamanya adalah 60 ditambah 0,87 dikali data kedua, data keduanya 65 dikurang data pertama nilainya 60. Maka nilai persentil 17 sama dengan 60 ditambah 0,87 dikali 5. 5 ini didapatkan dari 65 dikurang 60. Maka nilai persentil 17 sama dengan 60 ditambah 4,35 atau 4,35. 4,35 didapatkan dari 0,87 dikali 5. Jadi nilai persentil 17 sama dengan 64,35. Sekarang tentukan persentil 63. Cari dulu letak persentil 63. Rumusnya PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Maka letak persentil 63 sama dengan data ke 63 dikali 10 ditambah 1 dibagi 100. Maka letak persentil 63 sama dengan data ke 63 dikali 11 dibagi 100. Maka letak persentil 63 sama dengan data ke 693 dibagi 100. Maka letak persentil 63 sama dengan data ke 6,93. Artinya data ke 6 ditambah 0,93 dikali data ke 7 dikurang data ke 6.
Maka nilai persentil 63 sama dengan data ke-6 ditambah 0,93 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Maka nilai persentil 63 sama dengan data ke-6 nya adalah, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 nya 75 ditambah 0,93 dikali data ke-7 nya 75 dikurang data ke-6 nya 75. Maka nilai persentil 63 sama dengan 75 ditambah 0,93 dikali 0. 0 ini didapat dari 75 dikurang 75. Maka nilai persentil 63 sama dengan 75 ditambah 0. 0 ini didapatkan dari 0,93 dikali 0. Jadi nilai persentil 63 sama dengan 75. Lanjut, tentukan letak persentil 89. Rumusnya PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Maka letak persentil 89 sama dengan data ke 89 dikali 10 tambah 1 dibagi 100. Maka letak persentil 89 sama dengan data ke 89 dikali 11 dibagi 100. Maka letak persentil 89 sama dengan data ke 979 dibagi 100. Maka letak persentil 89 sama dengan data ke 9,79. Saya ulangi, maka persentil 89 sama dengan data ke 9,79. Artinya data ke 9 ditambah 0,79 dikali data ke 10 dikurang data ke 9. Maka nilai persentil 89 sama dengan X9 atau data ke 9 ditambah 0,79 dikali data ke 10 dikurang data ke 9. Maka nilai persentil 89 sama dengan data ke 9 nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 85 ditambah 0,79 dikali data ke 10, nilainya 90 dikurang data ke 9 nya 85. Maka nilai persentil 89 sama dengan 85 ditambah 0,79 dikali 5. 5 ini kita dapatkan dari 90 dikurang 85. Maka nilai persentil 89 sama dengan 85 ditambah 3,95. 3,95 didapatkan dari 0,79 dikali 5. Jadi nilai persentil 89 sama dengan 88,95.